Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan presentasi terkait dengan bangunan pelindung pantai. Kali ini kita akan bahas mengenai Growin yang dibawa oleh Novia Putri Andika. Yang lain silakan bisa diperhatikan. Silakan nanti diberikan pertanyaan ataupun tanggapan. Silakan full screen-nya dulu dicoba. Sudah terlihat, Pak? Oke, sudah. Silakan presentasi 10 sampai dengan 15 menit. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan dimulai. Ini tidak menghidupkan kameranya, Pak. Karena jaringannya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Watri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan mengenai bangunan pelindung pantai yaitu GRONEST. Pengertian GRONEST. Strip atau groin adalah struktur pengaman pantai yang dibangun menjorok relatif tegak lurus terhadap arah pantai. Menurut Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7/M/M/2010 tentang pemberlakuan pedoman pelaksanaan konstruksi bangunan pengamatan pantai dijelaskan bahwa groin adalah bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira-kira tegak lurus pantai, berfungsi pengendalian erosi yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai, longsor sand drive. Umumnya konstruksi groin berupa konstruksi rubble mound atau tumpukan batu baik berupa batu alam maupun batu buatan, caisson beton, turap, tiang yang dipancang sejajar, namun ada beberapa groin yang terbuat dari konstruksi kayu. Sistem kerja dari groin itu yang pertama yaitu groin hanya dapat digunakan untuk menghentikan longsor transport dan tidak menghentikan onshore offshore transport. Dua, pembentukan pantai di dekat groin tergantung dari besar dan arah longsor transport. Arah tersebut tergantung dari sudut datang gelombang. Apabila arah datang gelombang normal terhadap garis pantai, maka longsor transport akan sama dengan 0. Jadi, jarak groin mengurangi longsor transport adalah dengan membiarkan garis pantai berorientasi normal terhadap arah datang gelombang, sehingga longsor transport sama dengan 0. Akumulasi groin terhadap longsor drive memodifikasi profil pantai yang kemudian berusaha menata kembali bentuk alami pantainya. Yang keempat, arah yang didorong oleh gelombang ke arah groin kadang-kadang berbalik ke laut dalam bentuk arus balik sepanjang sisi groin. Dengan cara ini, groin dapat menambah jumlah sedimen yang bergerak ke laut. Presentasi longsor transport yang melewati groin tergantung pada ukuran groin, ukuran fillet, water level, dan kondisi gelombang. Selanjutnya ada video cara kerja groin terhadap groin di pantai. Selanjutnya yaitu desain groin. Dapat dilihat pada slide yaitu potongan bangunan groin, di mana pada potongan ini
ground pada potongan ini ground dilapisi ada 2 lapisan. Yang pertama itu lapisan lindung dari batu buatan tetrapod dengan berat itu 1.280 kg. Tebal lapis yaitu setinggi 1,68 meter. Untuk lapisan kedua yaitu lapisan kedua yaitu berat 10 kg dengan tebal lapisan yaitu 0,782 meter. Yang pertama lebih tebal karena dia lebih terkena ombak yang lebih besar dibandingkan lapisan kedua. Untuk lapisan bawahnya yaitu terdapat dua yaitu terdiri dari tanah asil geotekstil. Selanjutnya yaitu tipe ground berdasarkan bentuknya, di mana dapat kita klasifikasikan bentuk ground ini yaitu berdasarkan bentuk dan berdasarkan material konstruksinya. Yang pertama yaitu tipe ground berdasarkan bentuknya yaitu ada tipe T, tipe L, dan tipe lurus. Di mana pada tipe T dibangun atau penggunaannya dikarenakan beberapa alasan, yaitu untuk mengurangi energi gelombang yang datang oleh bangunan ground yang sejajar pantai. Daerah di belakang ground yang sejajar pantai ini diharapkan dapat tenang sehingga terdapat mencegah hilangnya pasir ke arah laut. Untuk ground pada tipe T ini juga digunakan untuk inspeksi dan luris. Pada tipe ground yang L dan tipe I pada tipe lurus itu sama dengan tipe T, hanya setiap penggunaan tipe-tipe ini dibangun sesuai dengan kebutuhan pantai yang dipasang. Selanjutnya yaitu tipe ground berdasarkan material konstruksinya. Dibagi atas 5, yang pertama timber ground, di mana pada timber ground ini tipe ini impermeable, semua kayu yang dipakai harus ditreatment dengan tekanan maksimum. Selanjutnya yaitu steel ground, yaitu dengan baja yang ada 3 jenis yaitu timber steel steel ground, cantilever steel split ground, cellular steel steel ground. Selanjutnya yaitu concrete ground. Penggunaan beton pada umumnya dibatasi untuk jenis struktur permeabel sehingga pasir dapat menembus struktur. Yang keempat yaitu rebel mound ground. Dibangun dengan material batu pengisi dan ditutup dengan lapisan batu besar. Batu ini harus cukup besar untuk menyetabilkan struktur dari gelombang. Rongga antar batu bisa diisi dengan beton aspal untuk meningkatkan stabilitas. Selanjutnya yaitu aspal ground. Ground jenis ini terbuat dari aspal. Keefektifan ground jenis ini tergantung dari modifikasi perencanaan pada campuran dimensi dan rangkaian dari konstruksi. Dapat dilihat pada slide. Pada sebelah kiri yaitu gambar di bawah yaitu gambar timber ground. Yang selanjutnya yaitu steel ground. Yang ketiga yang di tengah-tengah yaitu gambar concrete ground. Selanjutnya yang keempat itu di bawah itu gambar rebel bond ground. Dan yang terakhir yaitu aspal ground. Keuntungan dan kerugian dari ground ini yaitu keuntungannya efektif menahan angkutan sedimen sejajar pantai. Yang kedua tidak berubah karakter pada surf zone. Dan yang ketiga dapat dibuat dari berbagai macam material. Selanjutnya untuk kerugian yaitu dapat menimbulkan rip karet. Yang kedua dapat menimbulkan gerusan di hilirnya, dan yang ketiga pada perencanaan yang kurang teliti dapat menghancurkan pantai di bagian lain karena perubahan arus. Sekian presentasi dari saya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Pak Watri. Oke, terima kasih untuk penyampaiannya, sangat jelas dan sangat menarik. Silakan siapa yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan. Pak Ade, Ami, Resti, Fahrul, silakan. Ya, Pak. Silakan. Itu Resti atas waktunya. Yang saya mau tanya mengenai dari sistem drone tadi ada berusaha bahwa apakah ada syarat tertentu dari
tersebut dari tipe L ke tipe I syarat untuk penggunaan dari sistem pelindung brand tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah di semua pantai harus dilindungi dengan sistem ground? Hanya beberapa pantai, apakah semua pantai? Seperti kita tahu bahwa pantai-pantai Indonesia berbeda-beda, ada pantai berpasir, ada pantai karang. Apakah di semua pantai di Indonesia akan sistem landing ground tersebut? Hanya itu, terima kasih atas waktunya. Oke, satu dulu bisa langsung dijawab. Bisa langsung jawab atau tunggu sebentar? Sebentar Oh, Pak, masih. tunggu sebentar. Oke. Sambil menunggu jawaban dari lain, mungkin ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan. Tidak ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Nggak ada lagi berarti ya? Novia sudah bisa dijawabkah? Mau disimpan dulu buat jawab nanti? Pak, disimpan dulu Pak. Nanti di chat saja Pak dibahas. Oke, nanti kita lanjutkan di WhatsApp saja. Oke, kalau gitu kita sudahi untuk presentasinya. Terima kasih untuk penyampaian materinya pada Saudara Novia Putri Andika. Mari sebenarnya beberapa catatan tadi terkait dengan teks saja. Dan tadi videonya kalau bisa tadi tidak keluar suaranya ya. Dan terkait dengan teknis saja nantinya. Oke, secara umum mungkin itu saja. Kita langsung lanjutkan saja ke presentasi berikutnya. Siapa yang berkenan untuk presentasi? Yang belum, Pak Ade, Iqbal, atau Resti, silakan. Siapa? Ada? Ayo, silakan. Ada sekitar 15 menit lagi. Kalau bisa langsung, baik kita gabungkan saja lagi. Karena ada kemungkinan besar tidak semua yang bisa presentasi. Oh, silakan, siapa lagi? Belum ada yang siap? Ya, 2, 1. Udah ada. Yakin ada nih?
Terus cari kesempatan lain agak susah nih dari waktunya. Oke, kalau gitu yang lain mungkin saya anggap belum siap ya. Respon? Oke, kalau begitu di akhir ini sebelum saya tutup, mari kita sudahi saja berarti ya kalau memang ada yang presentasi lagi. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kembali setelah pertemuan ini silakan untuk studi kasusnya bisa dimulai ya, bisa difiksasikan. Karena targetnya kalau memang minggu depan kita 2 pertemuan, berarti di minggu depan sudah ada kajiannya, sudah ada dibuat dalam bentuk PPT, apa studi kasus yang akan dilakukan. Jadi mungkin saya ulang sedikit ya terkait dengan studi kasusnya. Bukan reminder lagi terkait dengan studi kasusnya. Sudah ada kelompok yang mulai diskusi untuk studi kasusnya. Sudah ada yang mulai diskusi. Halo, halo. Bagaimana? Sudah ada yang mulai diskusi? Belum, Pak. Oke, berarti setelah ini silakan dimulai diskusinya ya. Nanti saya coba buka lagi. Nah, dia. Sebentar, sekedar reminder saja. Jadi studi kasusnya silakan nanti kan dimulai dengan kalian cari satu permasalahan. Oh, sorry. Oke. Saya scan sedikit deh. Sudah nampak ya? Jadi ini kan beberapa tugas yang secara berkelompok saya minta ya. Nah, nanti untuk di pertemuan ke-13, saya mau nanti masing-masing kelompoknya coba melakukan satu studi kasus, satu kajian studi literatur saja, tapi berdasarkan apa yang bisa kalian lihat dari suatu kawasan pesisir. Jadi permasalahan-permasalahan umum yang bisa kalian lihat, jadi bisa mulai dari abrasi pantai, kemudian mengenai intrusi, mengenai pencemaran, atau terkait dengan marine debris. Silakan di masing-masing kelompok ditetapkan apa permasalahan-permasalahannya, dan nanti dibuat dalam bentuk presentasi saja. Jadi nanti mungkin untuk detailnya akan saya berikan saja melalui Google Classroom ya, agar lebih terarah nanti lingkupnya apa saja yang kalian buat di presentasi. Tapi secara singkatnya yang nantinya kalian buat adalah yang pertama dulu identifikasi permasalahannya. Jadi kalian mengidentifikasi permasalahan yang ada di kawasan pesisir. Nanti kalian fokuskan ke salah satu permasalahan tadi. Jadi boleh soal abrasi ataupun intrusi atau masalah-masalah pesisir yang lain. Kemudian kalian kaji berdasarkan hasil penelitian seperti apa sih upaya-upaya atau rekayasa-rekayasa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tadi. Berangkat dari situ, kalian buat lingkup studi kasusnya.
dalam bentuk tujuannya. Jadi dari penelitian-penelitian yang sudah ada itu apa saja perkembangannya, setelah itu kalian tentukan lingkupnya. Apa yang ingin kalian bahas, apa yang ingin kalian cari tahu terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan tadi. Nah, nanti cukup dibuat terlebih dahulu dalam PowerPoint saja. Yang nantinya di akhir kesimpulannya akan berdasarkan dari lingkup atau tujuan kalian tadi. Apa yang ingin kalian lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Jadi simpelnya abrasi, pembangunan pantai, pembangunan pelindung pantai yang seperti apa gitu yang harapannya. Itu saja mungkin ya. Jadi silakan nanti sudah mulai bisa didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Kemungkinan kalau memang minggu depan kita 2 pertemuan lagi, itu berarti di minggu depan kita akan presentasi. Terputus seperti yang tadi ya. Oke lah. Oke, saya rasa itu saja berarti ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan tugasnya tadi? Masih ada yang ingin tanyakan? Silakan Pak Budiman ya. Dari tugas tadi, studi kasusnya itu studi kasus yang sudah ada, apa kita baru, Pak? Misalnya kita review dari jurnal orang, apa studi kasus sendiri, Pak? Yang sudah ada juga boleh, tapi mungkin nanti kalau bisa jangan hanya dari satu tulisan itu saja, jangan dari satu artikel saja. Karena biasanya kan di satu artikel dia pasti akan memiliki persamaan dengan artikel-artikel yang lain kan. Jadi misalnya ada satu artikel dia studi kasusnya terkait dengan marine debris misalnya. Apakah terkait dengan pelindung pantai misalnya. Nah, cari nanti beberapa artikel yang lingkupnya sama dengan studi kasus tadi. Jadi harapannya akan ada perbandingan kan dari 2 artikel. Dari artikel A itu seperti ini, dari artikel B seperti ini. Harapannya sih seperti itu nanti. Itulah kenapa di awal harus kalian fokuskan mau kemana nanti lingkupnya. Dari situ kalian akan mencari lagi studi kasusnya, mencari lagi artikelnya, artikel yang seperti apa lingkupnya yang akan digunakan. Begitu ya kurang lebih ya. Jadi bukan dalam bentuk kalian buat review jurnal, kajian literatur nanti. Dari 2, 3 atau lebih artikel, kalian coba tarik satu garis lurus atau kesimpulan atau suatu bentuk hipotesa baru. Ada lagi? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, apakah ada lagi? Karena tidak ada lagi yang mau presentasi, mungkin kita sudahi saja ya pertemuan kita pada siang hari ini. Insya Allah kita bertemu minggu depan, 2 pertemuan mungkin, atau 1 pertemuan, saya tidak tahu. Kalau 2 pertemuan berarti sekaligus nanti presentasi kelompoknya. Kalau 1 berarti masih ada extend berikutnya saja nanti. Atau kalau memang request 2 minggu, nanti saya minta kita 1 pertemuan saja minggu depan. Memungkinkan ke minggu depan. Tapi jadinya kalau minggu depan tanggal 30 November sudah menjelang Lebaran, kalau saya sih tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau kalian tidak masalah juga ya kita lanjut di minggu depannya lagi saja. Jadi kalian ada 2 minggu untuk mempersiapkannya. Kita sepakati saja mau seperti apa. Kalau memang bisa saya request di extend minggu depan 1 pertemuan saja, nanti minggu depan lagi 1 pertemuan, nanti saya coba. Bagaimana? Saya berikan tawaran itu dulu. Atau enggak masalah langsung 2 pertemuan. Ya. Kali, Pak, boleh pertemuan di September. Kalau bisa satu-satu berarti ya. Iya, Pak.
Oke, nanti akan Yang saya coba verifikasinya belum minta. ada. Oke, nanti akan saya coba minta ya. Kalau memungkinkan satu saja. Oke, ada lagi kira-kira? Ada pendapat lain? Kalau tidak ada yang kontra, mungkin seperti itu aja ya. Saya coba nanti untuk minggu depan kita satu pertemuan saja. Jadi nanti kalian mempersiapkan presentasinya bisa lebih matang nanti. Itu saja. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tutup saja. Saya sekali lagi mohon maaf atas semua salah dan kurang, atas penyampaian dan lain sebagainya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.